Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Senin tanggal 3 Maret 2025. Saya di perumahan Villa Rizky Insani. Ya, jadi sebelum puasa sebenarnya saya ingin izin dulu mengajukan izin untuk ngevlog perkembangan pembangunan di sini. Tetapi memang yang saya tidak sangka adalah saya malah dapat tawaran menarik. Jadi saya dapat tawaran untuk wawancara eksklusif nih langsung dan nggak kaleng-kaleng ini dengan Pak Reza. Beliau ini manajer marketingnya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin ngobrol banyak nih tentang Insani karena memang saya sendiri beli di sini dan pastinya kalau sumbernya langsung ditanya kan lebih valid lah seperti itu. Insya Allah, insya Allah. Gitu. Jadi pertama terima kasih Pak Reza atas waktunya karena saya tahu Bapak pasti sangat sibuk sekali, banyak urusan yang perlu diselesaikan lah gitu. Buat Mas Anton memang kita udah skala prioritas ini. Kita Waduh. Juga. Soalnya kita kemarin udah subscribe ya Mas Anton. Iya, terima kasih banyak Pak. Sangat inspiratif. Channelnya juga edukatif juga. Terima kasih Pak. Dan kita berterima kasih juga sudah diliput ya kemarin. Iya, betul Pak. Pertama, betul. Dan ada beberapa teman-teman kita yang sudah mengikuti channelnya. Jadi terima kasih juga. Sama-sama Pak, sama-sama. Iya. Mungkin langsung aja nih Pak. Pertanyaan pertama yang bikin saya penasaran lah. Karena ini udah menjelang bulan puasa. Gimana nih perkembangan Insani secara umum nih Pak sampai saat ini? Oke, jadi Mas Anto kan juga sudah tinggal di sini ya? Saya masih proses Pak pembangunan. Di blok berapa? Saya di A5 nomor 2. A5 nomor 2. Kalau nggak salah udah nggak lama lagi juga tuh ya? Bener Pak, udah siap-siap mau ngecor nih. Iya. Tipe Tahira ya Pak. Makanya kita jadi tipe yang ini ya? Iya Pak, ini kebetulan kita ngobrolnya di depan tipe Tahira. Tahira, betul. Nanti Mas ajak ke dalam ya? Siap, nanti kita atur ke dalam Pak, betul. Jadi alhamdulillah buat informasi ke Mas Anton dan mungkin ke pemirsanya channel siap Asri Media. Siap. Alhamdulillah sejak running tahun 2003 bulan Juli. Bulan Juli 2003. Jadi sebetulnya kita tuh belum sampai 2 tahun. Tapi kita sudah berhasil menjual itu 467 unit rumah. Oke. Tapi memang di perjalanan seperti biasa seleksi alam, ada yang lanjut, ada yang mungkin batal. Gitu. Jadi kira-kira sekarang ini di hampir 390-an unit yang sudah terjual. Artinya lebih dari setengah, karena total kita itu 655 unit. 655 unit. Gitu. Dan untuk update pembangunannya nanti mungkin Mas juga bisa lihat ya di sekeliling kita. Kita sudah membangun kurang lebih 430. Kemarin tuh 429 unit. Jadi dari 429 ini ada yang sudah menempatin, ada yang sudah serah terima maksudnya ya. Iya, betul. Ada yang sudah selesai tapi konsumennya belum pindah ke sini ya gitu. Yang udah existing warga ini kurang lebih ada hampir 50 Mas per hari ini. 50. Ya. Yang berarti sudah menempati di sini. Iya, sudah tinggal di sini. Yang sudah resmi menjadi warga dari Insani. Yang lainnya bertahap mungkin puncaknya nanti sehabis lebaran ya. Mungkin ada kira-kira sampai 100 unit ya gitu. Dan kita sekarang sedang mengejar infra. Mengejar infranya. Ya, gerbang depan dan gerbang belakang. Kemudian nggak lama juga kita sedang masjid ya yang kita janjikan dulu dengan warga ya, sebagai ikoniknya namanya Masjid Raya Insani nanti. Masjid Raya Insani ya. Insya Allah namanya itu nanti. Ya. Dan kemudian di bulan Ramadan ini gitu. Penjualan kita sampai saat ini masih baik-baik saja, Mas. Gitu. Jadi kita masih tetap penjualan konsisten di atas 30 unit tiap bulannya. Gitu. Itu mungkin yang membuat kita baru 1 tahun 8 bulan ya. Belum sampai 2 tahun, tapi penjualan sudah lebih dari setengah. Jadi betul-betul diterima pasar produk kita. Sangat kompetitif lah. Sangat kompetitif ya. Dibanding kompetitor. Siap. Alhamdulillah lah. Termasuk saya juga beli di sini akhirnya. Alhamdulillah. Saya dengar dari tetangga juga ya dulu Mas. Iya dulu Pak, pindahan dari tetangga sebelah. Tanah sebelah, tanah kutip. Mudah-mudahan tetangganya bisa
Ya nggak apa-apa kan kalau yang baik kan. Iya betul Pak, harus ditularkan betul ya. Betul, Menularkan yang baik kan boleh Mas. Betul Pak, betul. Iya. Gimana Mas? Terus kemudian ini Pak, apa namanya? Kebetulan nih saya kalau mungkin kita tahu sendiri bahwa ada bencana, ada hikmah di balik bencana mungkin ya. Tanda kutip, kayak saya sendiri kebetulan beli setelah memang di belakang ada longsor. Jadi saya beli itu bukan sebelum longsor itu enggak, saya beli malah setelah longsor. Jadi saya lewat di belakang, penasaran dengan apa namanya strukturnya, terutama ini pakai bata merah. Terus saya ngelihat besi-besinya juga besar-besar gitu kan. Walaupun memang saya bukan orang yang tahu struktur, saya nggak tahu. Tapi saya menarik dan akhirnya saya coba cari informasi dan akhirnya istilahnya jadi beli di sini nih. Teryakin nggak? Betul, kira-kira. Walaupun ada longsor di belakang, betul gitu loh. Jadi bahkan kata teman-teman saya bercandain, ngapain beli di sana? Karena kan longsor gitu. Nah, terkait longsor ini, makanya saya juga ingin tahu nih Pak, update-nya seperti apa, atau mungkin apa ya, kayak tindakan-tindakan sampai saat ini yang sudah dilakukan oleh Insani terkait dengan longsor tersebut gimana Pak? Itu. Wah, Mas Anton komplit lengkap banget. Jadi berarti kita jawabnya juga harus komplit. Jadi pertama justru kita mengapresiasi dan terima kasih kepada Mas Anton dan beberapa penjualan kita tuh masih di atas 30 unit terus ya. Jadi sejak longsor itu saya masih ingat longsor itu kalau nggak salah kejadiannya di bulan Oktober akhir sekitar ya betul Pak. Tapi kita di bulan Novembernya itu kita masih jual 43 unit Mas. Gitu. Lanjut lagi kemudian di bulan berikutnya kita 37 unit ya kita jualan. Jadi betul-betul pasca kejadian itu sebetulnya awalnya kita juga sempat worry Mas karena kan pemberitaan cukup sepihak ya Mas. Betul ya. Ya netizen kan tahu sendiri lah Pak. Benar ya gitu. Betul. Jadi beberapa cuplikan-cuplikan video yang menurut kita ada sebagian yang memang cukup provokatif ya. Tapi itulah sosial media. Kita nggak mungkin bisa melawan itu. Betul. Yang paling penting bagaimana kita menyikapi masalah itu dengan tenang dan kemudian kita tahu bahwa ini sebetulnya adalah bencana Mas kayak gitu. Ini alam. Artinya bukan di luar memang kendalinya Insani developer lah ya Pak ya. Jadi 1 minggu setelah kejadian itu sudah keluar beberapa hasil kajian. Jadi dari BPBD, Bina Marga, Dinas Tata Ruang dan bahkan ada tim independen dari ITB yang didatangkan oleh Pemda. Jadi memang ini murni sebetulnya bencana alam. Hasil investigasinya yang ya Pak ya. Bermula. Iya, hasil investigasi ini. Hasil investigasinya. Investigasi betul. Iya, betul. Bermula dari curah hujan yang ekstrim ya pada saat itu mulai di awal. Yang mana akhirnya membuat debit air tinggi sehingga menyebabkan abrasi pada kali. Jadi mengikis dinding kali. Yang mana dinding kali itu memang pada saat itu belum ada yang namanya talud atau turap. Jadi belum ada penahan. Jadi naik abrasi kemudian membuat runtuh, robohnya, kemudian sampai mengikuti ke jalan dan akhirnya berimpact kepada sisi selatan kita. Ada panel. Jadi gitu. Dan akhirnya panel juga roboh dan kemudian diikuti oleh sampai tandon kita. Dan ingat banyak yang yang membuat statement yang mungkin di luar sana ya kita nggak bisa nyalain. Betul Pak. Ini penyamaran. Justru tandon itu kita mengikuti aturan main atau instruksi dari Dinas Tata Ruang Pemda ada menyiapkan tandon kayak gitu. Jadi tandon itu robohnya dia bukan di awal Mas. Jadi memang untuk tandon sendiri dari awal sudah ada perencanaan dan kajian yang matang gitu loh, bukan malah penyebab dari ininya longsor. Bukan. Siap. Jadi kalau kita mau saling nyala salahkan dinas terkait yang meminta kita membuat tandon ya gitu kan. Kan tandon itu cukup besar kosnya. Iya, betul. Tapi itu masalah itu udah lewat. Dan kita sampaikan itu baik-baik dengan baik kepada calon-calon pembeli, calon-calon buyer termasuk Mas Anto. Dan kemudian bersaksi melihat sendiri bahwa itu hanya berdampak pada sisi selatan. Jadi sampai saat ini Mas Anto bersaksi ya bisa melihat tidak ada rumah satupun yang roboh. Terkena dampak itu, betul. Betul, itu kemudian kita lokalisir karena kita tidak menghindari kejadian terulang dan itu pemerintah tentunya aware ya jangan sampai menimbulkan korban jiwa. Jadi itu aja. Cuman di awal memang isunya cukup kemana-mana lah. Tapi alhamdulillah seiring waktu kita bisa membuktikan bahwa semua kegiatan pembangunan ya hunian juga makin banyak yang beda di sini semua baik-baik saja. Cuman mungkin ada beberapa hal infra
yang jadi tertunda nih Mas gitu. Oh, yang di sebelah sana selatan Betul. ya. Kita dari awal konsepnya memang underground. Ya. Jadi underground utility semua itu tiang listrik nggak ada lagi nanti kayak Ya. gitu. Jadi itu seperti yang kita janjikan. Nah, tapi terkait sisi selatan, yang mana salah satu titik gardunya itu ada selatan. Ya. Maka pada saat itu karena itu pemerintah daerah bilang dan dinas terkait, jadi sementara jangan ada kegiatan bangunan. Betul, kami stop. Tapi kami inisiatif juga sekarang kami pindah Mas. Oh, ini ya gardu listriknya ya, karena memang ada utara selatan, yang utara saya lihat nggak ada masalah di selatan, ada selatan lagi. ini kan, jadi agak digeser lagi ya Pak ya. Jadi Mas Anton nanti kalau mau nanti pas lihat ke belakang lah bisa kelihatan lah. Selesai kita tinggal nunggu arahan dari Mendara, kita bisa melanjutkan lagi untuk underground-nya di sisi selatan. Di sisi selatan. Jadi sementara memang kalau kelihatan data tiang ini sifatnya sementara, temporary. Nah, betul. Makanya sekalian ini nanya tiang listrik tadi Pak, sejarahnya itu memang karena seperti itu ya. Seperti itu. Betul. Dan sudah kita sampaikan juga melalui surat edaran secara resmi official dari kita, yaitu bahwa ini bersifat sementara. Jadi kita sudah underline bagi kita bold juga ini bersifat sementara. Jadi pada mungkin bagi warga mungkin yang melihat channel YouTube-nya Mas Anto ini nggak usah khawatir, ini sifatnya sementara dan insya Allah nanti kita akan lakukan penyambungan kerja untuk supaya ini juga underground. Oh, dan memang itu tadi Pak ya, gardu listriknya juga sudah mulai dibangun ya. Sudah selesai. Sudah selesai malah di belakang. Karena saya lewat di belakang kan, masih pembangunan ternyata udah mulai selesai, saya belum lanjut lagi. Oh siap, baik. Gitu. Jadi terkait isu longsor ini, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat pihak bank juga sudah mengakomodir ya keinginan beberapa warga, misalnya ya namanya memakai anggaran dana pusat Mas. Ya, ini kan dijadikan skala ini untuk perbaikan ini ya Pak, pakai dana pusat ya. Iya, Oke, betul, siap. Betul. Dan itu tentunya mereka memang ada beberapa kajian-kajian lanjutan ya. Untuk karena ini anggarannya besar, jadi melibatkan banyak instansi pemangku kepentingan. Kita tuh hanya sebagian kecil lah kayak gitu. Jadi kita sebenarnya tinggal menunggu arahan mereka apa yang mesti kita lakukan. Jadi kerjanya nggak boleh parsial, nggak boleh terpisah Mas. Semua harus satu ngikutin arah mereka. Dan kita lagi menunggu itu. Tapi nih Mas Anton, buat informasi aja Mas Anton, kita tuh bukan tinggal diam kemudian tidak melakukan upaya-upaya. Sudah banyak upaya yang kita lakukan. Bagaimana ini supaya pemerintah pusat menjadi perhatian khusus untuk masalah ini. Gitu. Dan kita juga memberikan bantuan ya dalam bentuk kepedulian terhadap warga-warga di sisi selatan yang sudah membeli tapi belum bisa menempatin. Salah satunya kita pinjam pakai unit. Pinjam pakai unit di yang lain yang sudah ready gitu ya Pak ya. Siap. Jadi Pak Reza, saya pengen diusahakan itu kan masih lama ya. Jadi boleh nggak saya misalnya diberi bantuan apa nih saya tanya gitu. Mungkin saya pinjam pakai unit lah bilang gitu. Supaya lebaran cari sini. Kita ada beberapa warga yang sudah kita lakukan pinjam pakai unit. Nanti kalau di sana udah beres, mereka tinggal bisa balik lagi. Bisa balik ke rumah yang ininya. Atau kalau udah betah di sini boleh pindah unit lagi. Nah itu tadi Pak, apakah itu tadi karena kan mohon maaf untuk yang teman-teman dari KPR kan nggak gampang untuk pindah unit nih. Karena ikatannya dengan bank pastinya transaksinya segala macam. Nah, berarti dari developer sendiri memberikan kemudahan dalam hal itu atau gimana Pak? Kalau developer ini Mas, yang penting semua itu bisa bagaimana supaya bisa memudahkan mungkin konsumen ini kayak gitu. Betul. Tapi memang kalau menyangkut yang KPR itu kan memang artinya bolanya bukan ada di bank kan, betul. Karena kalau mereka cara belinya itu dengan cara bayar selain KPR itu sangat gampang Mas, kita udah ada berapa langsung pindah gampang lah, betul. PPJB atau di Adendum. Betul. Tapi kemarin ada kabar baik dari dua bank ya. Salah satunya Bank OCBC dan Bank Mandiri yang sudah kunjungan ke sini. Mereka bilang pindah unit itu lazim, Mas. Itu lazim, Pak. Lazim. Lazim. Iya, jadi bisa dilakukan. Tapi mereka akan koordinasi mungkin dengan dinas terkait ini ya. Masalah site plan, misalnya dengan tata ruang atau dengan BPN. Lazim karena ini force major, Mas. Kategorinya bencana alam. Bencana alam. Apa sih yang nggak bisa? Mungkin Mas masih ramai di TV kemarin, laut aja dibikin bisa dibatalkan, kira-kira kayak gitu ya. Apalagi yang cuman begini ya. Seperti ini. Nah, sekarang mereka sedang berkoordinasi, jadi sekarang ada beberapa pihak yang sudah mulai memikirkan.
Dan insya Allah nanti ada kabar terbaik, mungkin kita bisa langsung tidak dalam waktu lama kita udah bisa memindahkan warga yang tadi keinginannya, misalnya mereka merasa tidak nyaman dengan proses yang mungkin yang belum selesai. Ya kita kalau banknya sudah oke, kita dengan senang hati juga kita menyambut baik gitu, iya. Berarti memang dari developer juga sudah sampai sejauh itulah membantu teman-teman yang di sana dan KPR untuk memungkinkan untuk pindah unit gitu ya Pak ya. Kalau nggak mau pindah unit, misalnya Pak Reza, saya masih belum buru-buru deh, tapi saya supaya dibantu lah, ini berat, saya satunya bayar cicilan. Oh, satu lagi misalnya masih kontrakan ya. Kita bantu Mas, ada beberapa, cukup banyak juga ya, bukan beberapa. Ya, cukup banyak juga. Jadi kan yang terdampak di situ sebetulnya cuma 11 warga Mas. 11 warga. Yang KPR itu mungkin 70%-nya lah ya. Iya, 70%-nya lah, betul. Dan itu kita bantu memberikan dalam bentuk rasa kepedulian dan bantuan untuk membayar kontrakannya. Jadi bukan beban lah. Betul, artinya bukan inisiatif dari warga untuk bisa nggak developer bantu, tapi malah ini dari developer ya Pak ya. Berarti tawarkan bahwa ada bantuan seperti ini untuk mempermudah lah konsumen gitu ya. Apa yang kira-kira buat meringankan ya pasca dari bencana itu. Ada yang ya pengen pinjam unit, pinjam pakai unit. Ada yang kita bantu kan sebelumnya mungkin masih kontrak. Iya, betul. Itu sih Mas Anton. Jadi kita tidak tinggal diam sih. Iya. Ini menurut saya sih tindakan peduli yang keren sih Pak. Karena tidak semua mungkin developer mau peduli dengan konsumen gitu loh, maksud saya. Kita ini kan Mas sebenarnya Villarski Group ya, sekedar informasi buat Mas Anton ya. Kita sudah establish ya dari tahun 2000 ya. Di proyek pertama kita itu Villa Ilhami di dekat Supermall Karawaci, dekat Tol ya, betul. Dan kita ini landed house yang ke-8 Mas. Jadi kita sebetulnya di Tangerang cukup. Kalau untuk perumahan di hunian Islam ya, Islami, kita mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia dengan portofolio jejak rekam kita. Gitu. Siap. Ini sebenarnya bukan developer baru kita. Iya. Jadi udah berpengalaman lah Pak ya istilahnya lah. Ya. Alhamdulillah. Siap. Jadi lebih terpercaya lah. Amin. Harus dong Pak. Namanya amanah ya Pak, kan dari konsumen kan, iya kan. Jadi nanti boleh ya saya testimoni ya. Boleh. Gantian ya? Iya boleh. Oke, lanjut dulu. Baik, mungkin ini Pak karena beliau ini sangat sibuk nih. Saya juga tahu lah beliau sibuk banget nih mungkin. Jadi mungkin pas puasa ini nih Pak, mungkin terakhir nih Pak, ada hal-hal yang mungkin mau Bapak sampaikan kepada konsumen yang sudah beli di sini, atau juga sekalian kepada calon konsumen nih Pak yang masih mungkin ragu mau beli di sini, monggo silakan Pak. Pertama, kalau buat warga yang sudah membeli, kita sekarang sedang giat-giatnya, sedang semangat-semangatnya untuk membangun infra, Mas. Untuk membangun infra, oke. Berarti artinya dari gerbang tadi, terus jalan ya Pak ya? Apalagi Pak? Termasuk yang tadi listrik, gerbang belakang, gardu semua segala macam gitu. Green belt kita kalau mau kita sambung lagi karena ada longsor ya, kayak gitu. Jadi sehingga warga nanti kalau mau jogging ya ada kayak jogging tracknya ya. Nah, sekarang kita lagi fokus bangun jalan juga. Ini kemarin sempat terputus, jadi beberapa alat berat nggak bisa lewat belakang, jadi harus lewat depan. Yang mana tonasenya berat pasti ya. Sehingga akhirnya ada beberapa mungkin lagi perbaikan. Kemudian jaringan internet juga kita segera sudah MOU dengan salah satu provider. Siap. Alhamdulillah. Dekat juga udah. Masjid juga kita sekarang sudah gambar kerja semua, mungkin sedang dalam tender untuk pembelian kontraktornya. Insya Allah sehingga nggak lama lagi nanti kita kalau udah jadi kita siap Pak, harus benar. Siap. Media ya. Dan alhamdulillah Mas. Semua berjalan dengan lancar sih, alhamdulillah. Seperti yang tidak terdampak longsor. Ya. Kayak gitu. Buat
Mungkin teman-teman yang masih Ragu ya, mau cari-cari perumahan nih. Iya, Kan? mungkin anggap aja begitu. Ya. Silakan datang dulu deh, Mas. Oke. Jadi jangan hanya mendengar mungkin yang Beredar di media sosial mungkin ya Pak datang ya. aja seperti Mas Anto. Seperti saya kesini. sih ya, betul. Nah, nanti akan dibantu lah dengan teman-teman marketing ya. Akan membuktikan bahwa Villa Rizky Insani boleh dibilang semua berjalan lancar. Tidak berdampak seperti yang mereka ragukan atau yang seperti di luar gitu. Jadi penjualan masih baik, proses pembangunan nanti masih juga bisa lihat ya. Siap. Sangat masif banget ya kita lihat di depan sana. Betul. Ya beberapa truk molen ya sedang melakukan kegiatan. Nanti coba saya liput sebentar di masih ada truk molen yang lagi ngecor. Betul, Pak. Makanya itu membuktikan bahwa kita tidak terpengaruh dengan itu. Pembangunan tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya, Mas Anto, seperti itu. Dan seperti biasa, yang namanya Lebaran kita juga kompetitif ya, ada promo dan gimmick. Oh, siap. Berarti ada harga beda nih istilahnya. Masih. Jadi ada promo-promo tertentu ketika pas ini nih Pak, puasa Lebaran ini nih. Oh, siap. Ya. Jadi yang promo yang lama kan seperti kanopi ya kan. Itu udah biasa ya Pak, udah biasa ya. Kayak sampai selesai Kanopinya bukan yang biasa Mas ya. Siap. Jadi kita masih tetap mempertahankan promo boleh DP suka-suka. Free sama biaya-biaya all in ya. Jadi cukup nyiapin materai dalam plus kita masih mempertahankan promo subsidi cicilan. Oh, cicilan selama kita bayar selama 1 tahun. 1 tahun ya Pak ya. Dan tapi promo ini ingat Mas Anton, ini promo di mana ya pasti terbatas ya Pak ya. Suatu waktu bisa berubah. Oh, bisa berubah juga. Bisa berubah. Tapi sampai saat ini direksi masih mempertahankan promo itu. Jadi mumpung sih banyak rumah-rumah yang progres ya, yang sudah progres 50%, 60%. Jadi kalau orang butuh cepat 2 bulan pengen pindah, segera datang ke Villa Rizky Insani sebelum kehabisan. Betul. Gitu. Oke, siap. Oke, baik. Nih terima kasih sekali Pak Reza atas penjelasannya detail. Mudah-mudahan membantu kami yang sudah beli di sini atau bagi teman-teman juga yang mau beli di sini gitu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga sehat-sehat juga untuk Pak Reza dan teman-teman ada di developer. Semoga semuanya lancar, sukses. Amin, gitu kan. Amin. Untuk kenyamanan kita bersama lah gitu. Mungkin Mas Anton tadi yang seperti dijanjikan ya. Iya. Aku juga boleh dong Mas. Menarik juga sih Mas Anton. Siap. Kemarin cash keras ya Mas Anton di sini ya. Alhamdulillah Pak, masih ada tabungan. Iya. Pindah dari developer sebelah. Pindah saya dari sebelah Pak, betul. Sebelah banget tapi ya pokoknya masih di daerah sini lah kira-kira gitu lah. Itu juga menarik bagi kita Mas Anton. Oke, siap. Pada saat itu pindahnya pasca kejadian ya? Saya pasca kejadian Pak. Betul. Jadi memang saya tepatnya beli di sini sekitar akhir November atau awal Desember lah Pak. Tepatnya. Jadi memang pasca longsor. Itu. Boleh bagi sedikit dengan teman-teman. Oh, siap. Kalau kita kan mungkin dari pihak developer ya aja ngomong gitu kan. Iya, misalnya kan kita betul. Iya, tapi ini kan testimoni bersaksi. Jadi mungkin pemirsa tahu Mas Anton ini beli di sini cash keras ya. Iya. Pasca kejadian mungkin pasca satu bulan kayak gitu. Pasca kejadian ya, pindah dari salah satu developer. Itu juga kenapa Mas? Mungkin singkat aja. Iya, jadi memang itu tadi Pak. Saya memang kalau ke BSD memang lewat jalur belakang, ya kan. Artinya selama ini kan ada jalan alternatif. Nah, terus kemudian sebelum bencana itu kan ditutup nih. Kita tidak tahu masuk ke Insani seperti apa nih. Hanya ada kira-kira ada pembangunan perumahan baru. Belum tahu namanya. Belum tahu Pak, namanya aja belum tahu gitu loh. Karena memang itu tadi seperti Bapak sebutkan, saya kebetulan di Januari 2023 ketika mau pulang ke Jerman dari Jerman ke Indonesia, masih di Jerman itu Pak. Nah itu beli di perumahan lain, ya kan, mencari di daerah sekitar sini gitu loh. Nah memang ya baik lagi belum jodohnya awalnya, karena kan Juli ya Pak ya 2023, sedangkan saya udah cari-cari perumahan dan beli itu di sekitar awal 2023 gitu. Nah, udah sampai sini, di sana rumah belum jadi, saya alternatif sampai ke BSD lewat, ya kan? Karena ya mungkin itu tadi Pak, karena mohon maaf belum longsor jadi belum bisa masuk kan.
Jadi belum tertarik. Jadi kan? bagi kami longsor ini ada hikmahnya juga ya. Kira-kira gitu lah. Betul. Iya. Nah, terus apa namanya, karena longsor itu akhirnya kan kita bisa sebagai warga yang lewat situ dikasih alternatif jalan tadi bisa lewat situ kan. Akhirnya lewat nih, lihat bangunannya bata merah, sekilas masih banyak yang pekerja walaupun memang pasca longsor. Gitu, masih ada pekerjaan. Terus kemudian lihat sekilas, wah jadi penasaran nih, kayaknya harus masuk nih gitu kan. Nah, terus terang apa ya, istri lebih menggebu-gebu daripada saya, Pak. Gitu. Ya biasa lah, ibu-ibu lah kan, Pak, mencari yang terbaik daripada yang lain gitu. Nah, akhirnya istri udah ayo ke sana gitu kan. Jadi singkat cerita, mainlah ke sini gitu kan. Nah, dan langsung jatuh hati ke tipe Tahira. Belum awalnya, Pak. Jadi kami tadinya nggak mikir bahwa rumah itu dua tingkat, dua lantai lah. Awalnya masih bahwa ya udahlah satu lantai aja lah gitu kan. Nah, terus dapat penjelasan lengkap kebetulan dari Pak Rudi. Kebetulan saya ketemu dengan marketingnya dengan Pak Rudi. Terus kemudian dapat penjelasan semua unit gitu. Nah, terus saya memang tertarik yang lantai 2 gitu kan. Terus kemudian dua lantai. Terus kemudian istri kepinginnya yang satu lantai aja. Oh, gitu. Awalnya seperti itu. Jadi saya lihatnya bahwa karena itu tadi kan semua kayak masing-masing punya keunggulan gitu, Pak. Betul. Maksud saya gini. Betul. Maksudnya untuk yang tipe yang 60-68 berarti kan tanahnya ini sempit tapi bangunannya udah dua lantai gitu kan. Nah, awalnya saya pikir udahlah punya rumah kecil tapi kompak awalnya gitu. Tapi istri kepinginnya enggak dong, yang sederhana aja, biasa aja gitu, dalam artian yang satu lantai aja gitu kan. Nah, akhirnya kebetulan itu tadi rumah ini, Pak, sebenarnya pas kami datang ke sini belum jadi rumah contoh. Iya, ini baru, Mas. Iya. Jadi kita baru open house itu di awal bulan. Oke, jadi pas kesini saya diajak Pak Rudi untuk lihat dulu Tahira yang masih kosong. Kami lihat kok luas. Pertama dalamnya, belakangnya juga masih luas gitu. Akhirnya itu tadi negosiasi tanda kutip dengan istri. Gara-gara satu istri kepengen luas, saya kepengen kompak. Akhirnya inilah kayak solusinya lah gitu. Jadi akhirnya saya bersepakat sama istri ngambillah di sini. Dan ingat, Mas, rumah panjangnya 13 meter, 6 lebar, kali 13, ya betul. 77 luas bangunan, 78 luas tanah. 78 ya, Jadi 78 betul. Kalau nanti Mas nanti kalau bikin home tour bisa dilihatin, ditunjukin ke pemirsanya. Siap. Begitu luas. Iya. Dengan harga di bawah 1 M, Mas. Betul, Pak. Ada balkoninya. Betul, Pak. Kamarnya ada 3. Kamarnya ada 3, ada di atas. Betul. Ruang tamunya bisa dilihat luas banget. Dan ada bawahnya ada powder room, di atas ada kamar mandi. Betul. Pak. Nanti habis ini sesi berikutnya siap. Langsung tur ke sini, Pak. Gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih sekali lagi Pak Reza, sehat sudah sekali lagi. Tipe Tahira ya, Villa Rizky Insani sebagai hunian. Iya, siap. Baik, terima kasih banyak. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Ya, setelah tadi wawancara eksklusif malahan dengan Pak Reza tadi di depan rumah contoh Tahira. Saat ini saya dengan Pak Rudi. Beliau sudah membantu saya ketika beli di sini nih gitu. Ya, terus terima kasih banyak ini Pak Rudi sebelumnya udah banyak membantu saya, banyak komunikasi juga dengan beliau, dan ini kami akan tur di rumah contohnya Tahira karena memang sebelumnya saya dengan Pak Rudi udah kesini, tapi waktu itu masih kosong, belum dijadikan rumah contoh ya Pak ya. Betul, gitu. Nah, jadi ini bisa di depan ini udah jelas ke infonya ya, kelihatan bahwa Tahira ini luas bangunan 77, luas tanahnya 78. Ada 3 kamar tidur ya Pak ya. Kemudian ada 2 kamar mandi, 1 powder room di bawah sama 1 lagi kamar mandinya di atas. Kemudian ada carport tentu saja gitu. Jadi ini hari ini saya akan ditemani Pak Rudi untuk jalan-jalan. Ayo, mari Pak. Ya, siap. Ya, ini luas tanah tadi 78. Dia punya muka lebar itu 6. Oh, 6 ya Pak ya? Iya. Ini 6 kali 13. 6 kali 13, ke bawahnya ke 13. Siap. Ya, ini kita masuk siap ke dalam ruangan. Iya. Di sini kita bisa ngerasain nih langsung.
Iya. Ruangan bawahnya itu masih lumayan besar ya Pak ya. Iya, betul. Masih leluasa. Masih luas lah ya, leluasa lah Pak ya. Terus kemudian di sini juga yang tadi dimaksud adalah powder roomnya atau kamar mandi bawah tanpa shower, tapi kita di sini ada wastafel sama toilet. Jadi ini ada toiletnya, terus kemudian di belakang ada wastafelnya gitu. Ya. Nah ini yang menarik. Kita di belakang ini masih bisa merasakan angin lah kalau seandainya dibuka itu, kemudian juga masih kelihatan bahwa halaman belakang kita itu masih cukup luas. Dan kalau suatu saat mau dijadikan satu tambahan ruangan di bawah, ini masih sangat memungkinkan. Bisa siap, baik. Di sini juga. Iya. Nih. Terus sebelumnya ini ada gudang ya Pak ya? Ini gudang. Iya, kita sebelah ini. untuk yang 2 lantai itu selalu ada gudang. Oke, ini berarti gudang di bawah tangga ya Pak istilahnya ya? Gudang di bawah tangga. Oke. Maksudnya nanti bisa taruh untuk mesin cuci mungkin, atau bisa taruh peralatan mungkin ya. Untuk kebutuhan rumah tangga lah, yang intinya bisa disisipkan di sini. Siap. Gitu. Oke. Langsung ke belakang tadi. Kayaknya di belakang ada gudang kecil ya Pak ya? Di belakang kayak semacam ada ruangan kecil ya, tambahan ya? Tambahan lagi Bapak. Oh sini. Kecil. Ini tadi yang dibilang masih luas ya Pak ya? Masih luas ini Pak. Ini tambahan gudang kecilnya nih. Jadi bisa buat naruh barang-barang yang memang tidak terlalu penting tapi sayang untuk dibuang. Iya. Itu masih memungkinkan banget. Gitu. Tadi dan di sini masih bisa untuk satu kamar misalnya, atau seperti apa, dibuat apa gitu ya Pak ya? Atau laundry room gitu kan? Laundry room atau mungkin tempat nongkrong di belakang. Oh iya, benar tuh. Masih memungkinkan juga. Betul tuh. Iya, tuh benar. Mari Pak. Yuk Pak. Dan ini istilahnya kayak cross ventilation ya. Jadi di sini ada udara masuk, dan itu juga depan dengan udara keluarnya bisa langsung lurus dengan pintu di depan. Jadi di sini lebih lebih sejuk gitu loh, nantinya tidak panas. Biasanya kayak gitu. Makanya salah satu fungsi cross ventilation kayak gitulah. Sirkulasi udaranya, betul Pak, betul. Betul. Ya. Ini di depan ini bisa dijadiin ini Pak ya, berarti ya ya living room lah gitu ya. Ya. Kalau seandainya kita kan konsepnya adalah rumah yang 2 lantai itu dapur di dalam. Ya, modern lah sekarang, memang udah nggak ada sekat antara dapur dengan ruang tamu lah ya Pak ya. Betul. Nah kalau seandainya untuk tipe Tahira itu masih sangat memungkinkan kalau seandainya beberapa customer yang memang tidak suka untuk ruang tamu itu ada dapurnya. Jadi bisa dibuatkan dapur di belakang. Karena kita masih punya halaman yang luas. Yang tadi belakang ya berarti fleksibel lah istilahnya. Fleksibel, masih bisa difungsikan. Gitu. Siap. Tapi memang secara realnya nanti akan dapat ruang tamunya itu. Ruang dapurnya ada di living roomnya. Oh gitu, siap. Kurang lebihnya. Siap. Oke, keren. Fungsinya nggak mesti kita khawatir, karena di dapur ini kita juga di sini ada sirkulasi udara. Jika mungkin ada beberapa customer yang mungkin masaknya agak sedikit berat dan mengeluarkan aroma, ini masih bisa cukup untuk sirkulasi ya Pak ya. Iya. Siap. Keren. Siap. Yuk, kita ke atas boleh Pak? Boleh. Ini jadi terakhir sama Pak Rudi itu masih kosong saya. Sekarang udah berisi. Pak di atasnya duluan Pak, silakan jalan, nggak apa-apa Pak. Ini tangganya juga sudah dibuat aman untuk balita. Oke. Tapi pastinya nanti ada pengamanan khusus ya. Oke. Semacam penahan pintu. Oh iya, jadi lebih mudah ya. Iya. Nah ini kalau kamar tidur anak. Jadi di sini kita desain untuk lemari, kasur sama ruang belajar. Oke, ada ruang belajar, tempat meja belajar ya. Ini tempat tidur di sini, terus ini ada lemari pakaian lah ya Pak ya. Kemarin kan sempat bingung nih Pak Anton. Ini buat apa sih ini fungsinya? Oh iya. Buat lemari kayaknya bisa di sini dah. Ini fungsinya itu kemarin ternyata untuk ruang belajar. Oh, oke. Biasa kan kalau anak-anak kan ya, gitu, bisa menginspirasi ketika beli di sini, terus tata letaknya seperti inilah kira-kira ya Pak ya. Kurang lebih. Ya. Nah ini kita ke kamar anak yang kedua. Oh, ramah anak yang kedua, siap.
Tata letaknya, kamar tidur, lemari. Nah ini inspirasi juga sebagai yang tadi. Iya, ada Dibalik lagi. meja belajarnya lah ya. Belajarnya juga. Meja gitu. belajar, ini tadi lemari di sana, terus ini tempat tidurnya nih bisa di sini gitu. Betul. Ya. Kadang kalau belum ada rumah contohnya ini kadang sedikit bingung ya Pak. Kita kemarin sempat bingung, Iya. Mas ini sekat untuk apa ya? Iya, betul. Ini sekat tapi yang ini nih. ternyata ketika sudah terisi furnis, maka terjawab. Maka terjawab sudah. Ah, Betul. iya, Lebih jadi- enak penataannya ya Pak ya. Lebih enak penataannya. Jadi inspiratif banget ini dengan tekukan-tekukan yang awalnya bingung untuk apa, tapi Iya. ternyata fungsinya lumayan oke Pak. Siap, Ah, ah. siap. Boleh kita ke kamar Boleh utama? Pak. Silakan. Ini kamar utamanya lumayan signifikan. Mm-mm. Master bedroomnya, dan ini keunggulan yang tidak dimiliki di tipe Aira, Ruhan, dan Inaya. Karena untuk tipe Tahira ini dia mempunyai balkon. Nah, saya lihat dulu. Ya. Nah, ini nih kita di balkonnya nih. Nih balkonnya nih, memang balkon ini tidak terlalu besar Kak. Ya. Tapi di balkon ini kebetulan ketika ketika kalau seandainya Pak Anton smoking, tidak harus keluar turun lewat bawah, cukup dari kamar utama keluar dari sini untuk smoking room atau sebagai inspirasi aja kalau mungkin Nyantai pengen di sore nyantai hari di atau sore pagi hari ya Pak ya, atau baru pagi bangun hari. tidur gitu ya. Betul, gitu kurang lebihnya seperti itu. Ya, ini sambil saya liatin apa namanya dari sebelah nih balkon. Terus kemudian itu lagi proses apa yang saya bilang molen di sana lagi apa ngecor. Kebetulan nih kayaknya malah tipe saya tuh lagi dicor. Nanti Iya, saya coba ke betul, sana Pak. deh. Iya, Lagi ngecor betul. hari ini nanti apa nah ini sekitaran lah di Insani yang di bagian tengah nih. Saya lihatin ke temen-temen gitu. Nah ini tadi yang balkonnya kecil ya kan untuk berdiri. Terus ini juga ada ininya apa namanya saluran airnya kalau misalnya hujan gitu ya Pak ya. Jadi biar tidak apa banjir lah. Jadi turun ke bawah lah gitu. Sip. Gitu. Yuk Pak, boleh. Sini aja dulu Bapak ini. Nah, boleh ya. Ini tadi apa tempat tidurnya, lemari bisa di pojok, masih ada tempat untuk ini TV ya kan. Nah itu inspirasinya, betul. Kita terakhir ke kamar mandi ya Pak ya. Kamar mandi Bapak. Ya. Nah kamar mandi Tahira itu kayak kamar mandi Ruhan dan Inaya. Dia Oh ada skylightnya. Oh itu ada skylightnya. ada skylightnya, kemudian juga kita bedakan area antara area basah dan area kering. Oke. Kalau untuk area kering, jatuhnya di sini ada toilet dan wastafel di belakang. Ada wastafel ini. Ada wastafel di belakang sini. Ini untuk area kering. Nah, kalau untuk area basah, kita di sini nanti Pak Anton tinggal siapin lagi nih kaca kayak gini. Siap. Kita sudah sediakan shower roomnya, terpisah dan ya bisa mandi makin Nyaman lah. Pak. Betul, Gitu. lebih enak lah betul. Dan luas lah ini Dan juga. lumayan Luas. cukup luas, Iya, cukup luas betul. untuk kamar mandinya. Ini Gitu. kamar mandi utama lah. Kamar mandi Gitu. utama, betul. Siap. Oke. Siap. Iya. Kita sudah ke lihat progres mungkin ya Pak? Boleh Pak, ya kita langsung lihat progres aja habis ini. Siap, Gitu. Jadi itu teman-teman apa namanya home tour lah di rumah contoh Tahira itu. Jadi memang ya apa biar lebih kelihatan lah, kalau dulu kan masih kosongan saya kesini dengan Pak Rudi, sekarang ini udah apa namanya udah terisi lah, jadi biar menginspirasi tata letaknya. Nah ini saya langsung akan lihat ke progres pembangunannya. Jadi ya jalan-jalan sebentar lah apa namanya melihat lingkungan lah. Kebetulan nih kayaknya nanti langsung ke blok tempat saya lagi ngecor, dan ngecornya juga nggak kaleng-kaleng karena pakai molen ya Pak ya. Pakai molen gitu loh. Jadi kita sekalian nanti ke sana, terus mungkin nanti terakhir apa ngelihat gardu listrik yang bagian selatan lah gitu. Karena yang utara kan sebelah sana nggak terdampak yang tadi bencana gitu loh. Kita lewat sini terus sini ya Pak ya. Nah itu boleh.
Nah ini saya ditemenin Pak Rudi. Aduh mulai gerimis lagi. Iya nih. Aduh harus agak ngebut nih. Harus agak ngebut. Biasanya kalau hujan itu berkah ya Pak. Berkah betul Pak, Amin. betul. Dan Ini, karena di, gimana? Silakan. ya karena ini posisi rumah yang sudah serah terima Pak. Oh yang ini serah terima. Oh iya iya. Progres, dia Ah. ada perubahan. Ini, Pak. Oh ada perubahan ini ya. Ada perubahan di area dalam. Oke siap. Jadi memungkinkan ya Pak kalau misalnya kita sebagai konsumen ketika beli pada perjalanan prosesnya ada perubahan-perubahan tetap tapi langsung resmi disampaikan ke developer gitu ya Pak ya? Secara standarnya sih gini Pak. Gimana? Untuk perubahan itu bisa dilakukan setelah serah terima. Oh ya, renovasi berarti istilahnya Renovasi ya. jatuhnya. Jadi kita memang buatkan memang sesuai standar. Oke. Kecuali ada permintaan khusus kayak contoh mungkin Pak kalau umpama kita kan pakai modern untuk area dapurnya ya di dalam pengen pindah di belakang. Oke. Itu masih bisa. Oke. Atau beberapa hal yang memungkinkan kita masih bisa negosiasikan untuk langsung kita sharing sama tim teknik. Oh, oke. Jadi Tapi balik lagi disampaikan ke developer bukan ke kontraktor ya Pak ya? Ke developer. Iya, ya. betul. Jadi resmi dan ada formulir hitam di atas putihnya ya Pak ya? Ya, Oke. betul. Dan itu juga nantinya tidak akan ada miss, maksudnya tidak menyebabkan sampai miss karena kalau memang langsung dari konsumen ke kontraktor, pihak developer nggak tahu. Nanti ketika terjadi miss antara konsumen dengan kontraktor, ya secara otomatis developer akan Tidak bertanggung jawab lah ya, tidak betul. bertanggung jawab. Karena kan perjanjian kedua belah pihak, bukan Iya. di bawah naungan developer. Oke. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi kalau mau ada perubahan itu tadi langsung ke developer aja, lebih enak ininya ya gitu Pak ya, Ya, komunikasinya betul. Dan tim teknik kita juga support sekarang ini Pak. Oh siap, mantap. Ini pengecoran ya Pak ya? Iya, ini kebetulan saya di A5 nih. Saya kebetulan ini beli di A5 nomor 2. Ternyata hari ini pas kebetulan ini nggak tahu loh saya kalau hari ini rumah saya tuh dicor. ini pakai molen nih. Oh, lagi dicor. Nah ini A5 nomor 1, terus kemudian saya di sebelah nih A5 nomor 2 nih, gitu. Jadi itu langsung dari molen sini ya Pak ya, langsung ke atas ya berarti ya, semennya ya apa segala macam tuh, gitu. Jadi ada pekerjaan langsung ke atas, jadi nggak manual naikin dikit-dikit enggak ya Pak ya, udah pakai inilah mobil molen lah. Karena pengecoran itu yang setahu Rudi memang tekniknya dia harus 1 hari itu kelar. Oke. Makanya kalau kita bangun itu kan secara serentak nih Pak Anton. Ya. Jadi mungkin nanti kalau seandainya ada teman-teman yang memang membutuhkan rumah yang posisinya Tahira dekat sama Pak Anton, ini masih muda nih. Udah Masih sebentar ekor lagi nih. selesai ya Pak ya? Iya. Belum lagi selesai ya? Tidak sampai 1 tahun. Waduh, keren. Iya. Jadi kita bangun rumah ready stock di sini. Oh iya. Nih kalau mau jadi tetanggaan saya silahkan ada di sini. Aduh. Bener. Iya Dan bisa nih. dilihat kalau umpama kita lagi kondisi kayak gini, Pak Anton bisa dilihat ya. Iya. Struktur bahan yang dipergunakan itu kita insya Allah Iya. Tuh lagi teman-teman lagi ngecor dengan molen. Keren. tuh. Siap. Nah ini Pak, kebetulan ini Oh, siap. nanti kontraktor yang akan menangani rumah Pak. Oh siap, Anton Pak, kenalan Anton. Saya di A5 nomor 2 Pak. Gitu, siap. Mohon bantuannya Pak. Ayo Pak, makasih Pak, makasih. Mohon bantuannya Pak. Lagi dicor Pak ya. Ini rencana berapa rumah nih Pak yang cor sampai sana? Atau gimana nih rencana hari ini gimana nih pekerjaannya? Rencana hari ini 9 unit. 9 unit. Ya. Oke. 9 unit ya. Berarti sore selesai langsung Pak ya? Kelar. Ya, karena pakai molen gini kan ya, lebih cepet ya. Iya. Kalau besok ngelanjutin ke sana sama yang sebelah sini. Ini Oh. juga besok juga. Biar Yang lebih kejar. orang-orang bisa kerja yang udah pada kelar kerjaan langsung dicor duluan. Besok hari ini, baru besok yang ini. Oh, oke. Keren. Kalau nggak atur posisi
susah ya Pak ya. Iya. Jadi harus diatur mana Iya. dulu yang harus dicor, Iya. mana yang dikerjain berikutnya gitu ya Pak ya. Dan ini Waabo ini salah satu kontraktor terbaik kita. Alhamdulillah, siap. Pegang, hampir sebagian besar. Hampir sebagian besar di sini. Siap. Jadi, kenapa aku bilang terbaik ya? Maksudnya gini, kalau untuk masalah rumah, semua nggak ada yang sempurna. Betul. Pasti ada aja kendalanya. Tapi Iya. yang Kekurangan. pasti Iya. ketika setelah penanganan, ketika ada komplainan, mereka kerjakan dengan baik. Oke. Insya Allah. Gitu ya Pak, ya mau Sip, ya. sip. Ini juga Kita langsung ada yang ini ya. komplain satu Oh, item. berarti nggak banyak lah. Banyak, Iya cuma satu kan? item, Iya, ya. cuma saya itu item. Iya. 3 item, 4 item. Dan istilahnya bukan yang besar gitu ya Pak ya, gitu ya. Yang minor-minor aja gitu. Yang minor-minor aja berarti ya. Siap. Nanti mohon bantuannya Pak nih. A5 nomor 2 tempat saya Pak. Siap. Makasih banyak Pak. Iya Pak, nomor 2 ini kan nomor 1 nih. Nah, ini sebelahnya nomor 2, betul. Kaget juga sih Pak saya hari ini. Gak sengaja ke lapangan malah ketemu Bapak, terus habis itu malah wah kaget dicor gitu loh. Iya. Berapa lama Pak nunggu kering Pak untuk proses setelah ini ngecor Pak? Kalau sekarang dicor besok juga naik bata. Oh gitu. Ya. Oh gitu. Jadi nggak ada masalah ya Pak? Enggak. Oh. Yang penting jangan dulu ada yang bongkar. Iya. Kalau ini langsung dilanjut besok. Oh, alhamdulillah. Terus kalau misalnya ini Pak, kan ini mau gerimis nih, Iya. mau hujan. Ini tetap nggak masalah ya dicor ya Enggak, sambil enggak. karena pakai molen ya Iya. istilahnya. Jadi 5 menit aja langsung kering ya bawahnya. Paling atasnya lewat air. Intinya sih nggak masalah terhadap proses bangunan gitu ya Pak ya. Oke, ya. Siap. Di blok C di Iya. Itu teman-teman lagi ngecor nih rumah saya nih. Nih saya kebetulan di A5 nomor 2 nih lagi ngecor nih. Alhamdulillah hari ini nggak sengaja balik lagi. Saya hari ini nggak sengaja kesini terus lagi dicor nih rumah saya nih di A5 nomor 2 gitu. Gitu. Ya, nih kebetulan ketemu dengan kontraktornya sekalian. Gitu. Sip. Ya Pak, jalan lagi. Ya. Pak Nuhun, terima kasih banyak. Siap. Terima kasih banyak. Minta tolong Pak. Siap. Ayo, Ori Pak. Masih basah lihat sini. Bukan? Oh lihat sini. Enggak, bukannya mau ke apa? Ya. Itu. Ya. Jadi ini saya sama Pak Rudi mau ke Gardu sisi selatan. Sisi selatan. Ya. Nah ini yang tadi disampaikan Pak Reza juga. Jadi ini dari yang di Boulevard lah, jalan utama. Ada tiang listrik sementara. Walaupun memang kan dibilang tadi underground, tapi memang sementara karena untuk pasokan listrik yang di belakang ya Pak ya. Ya. Jadi salah satunya kenapa kita bangun. Sebentar Pak, ini saya mau nunjukin aja ini yang sisi utara di sebelah sana nih. Gardu listriknya di sisi utara, makanya kenapa ada tiang listrik dari sana ke belakang. Gitu. Ya Pak, lanjut. Nah, maaf. Ya, jadi dibangun ini karena pada saat kita mulai untuk harusnya dibangun di sisi selatan itu ada, karena ada musibah longsor itu, maka kita sementara tidak dibangunkan. Nah, cuma masalahnya pada saat di bulan Desember kemarin itu ada satu unit yang memang sudah harus serah terima. Makanya dari kita bangunkan tiang listrik ini untuk dapat pasokan rumah yang sudah serah terima itu. Padahal mohon maaf cuma satu rumah dibela-belain tiang listrik ya Pak ya. Betul. Oh. Hanya satu rumah. Hanya satu rumah. Keren, tapi kita komitmen. Oke. Gitu. Dan ini nanti sifatnya hanya sementara seperti yang tadi Pak Reza bilang. Iya. Karena kita sudah bangun untuk gardu listrik underground di sisi selatan, Pak. Wah, keren. Tuh, jadi hanya demi satu rumah itu mengeluarkan ekstra uang pastinya untuk pemasangan tiang listrik. Ya. Gitu ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Ayo Pak. Wah, keren. Terus udah ini Pak ya tadi ya 50 kakak kurang lebih udah tempat tinggal di sini ya Pak ya. Sudah berpenghuni di sini. Berpenghuni di sini ya. Iya, Walaupun memang tanpa mungkin ya balik lagi pasti terganggu ya pembangunan, tetapi pasti ada koordinasi lah dengan developer lah ya. Betul. Karena memang kan salah satu trust issue maksudnya yang harus disampaikan marketingnya dengan kondisi rumah inden. Apabila di sampingnya
terjual Ada setelah dia ditempatin, Oke. pasti akan ada suara-suara yang tidak menyenangkan, mungkin yang namanya orang kerja ya Pak. Betul. Tapi itu harus disampaikan di awal. Oke. Jadi biar sama-sama enak, biar sama-sama memahami. Jadi tidak ada Miskomunikasi lah ya. Tiba-tiba kok, saya tiba-tiba bangun, terus berisik di sebelah saya, ada yang bangun ternyata enggak Iya, gitu ya Pak ya kurang lebih istilahnya. seperti itu. Wah ini nih sekalian nih playgroundnya ya Pak ya. Ini playgroundnya Untuk masjid ya Pak. untuk masjid. Di sini playground untuk masjid kan? Iya. Area playground ini untuk area di masjid yang area dibangun untuk masjid ini. Oke. Dan mungkin fungsinya sebagai sambil nanti menunggu sholat maghrib atau sholat wajib Sambil lainnya, anak-anak gitu ya Pak. anak-anak bisa bermain di sini Pak. Oke, coba nih Gitu. kalian lihat sebentar nih, nge-shoot sebentar nih sudah ada playgroundnya nih. Ini yang akan jadi masjid berarti di sini Pak ya? Ini yang akan jadi masjid. Ya, ini jadi areal masjidnya. Betul. Kemudian ini ada playgroundnya sudah ada, Betul. gitu ya Pak ya. Dan itu juga di sana udah mulai tadi. Makanya tadi yang disampaikan juga udah mulai ngejar infrastrukturnya, termasuk tadi betul. tender untuk masjid gitu ya Pak ya. Betul. Dan ini insya Allah di masjid sini akan insya Allah ya bisa menampung sampai dengan 2000 jamaah. Amin, 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 Insya amin, Allah, amin, gitu. amin. Nah ini yang tadi Rudi bilang Pak. Ah. Ini salah satu rumah yang memang kita diwajibkan ini yang serah terima di sini Pak. Oh, yang blok sini ya untuk Iya. serah terima, makanya tadi ngejar apa namanya? Ini saya shoot dulu ya untuk ngejar tadi tiang listrik, pasokan listrik juga ya. Pasokan listrik juga. Iya. Jadi kan kita nggak mungkin dong kalau orang sudah serah terima tapi gelap-gelapan nggak ada Iya. sumber Listriknya, walaupun itu tadi sementara belum underground lah Belum istilahnya ya. underground, tapi pastinya kita akan underground lagi sesuai dengan komitmen di awal ya Pak. Iya betul. Nah ini kita mau ke Mau ke Gardu Utara. Selatan. 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 Nih kalau teman-teman lewat nih di sini biasa untuk sementara untuk motor lah ya Pak ya. Betul. Sebagai bentuk kepedulian kita untuk saat ini kita berikan akses jalan untuk warga sekitar termasuk Rudi di sini. Termasuk saya Pak, suka lewat sini Pak Iya. masih. Jadi kita berikan sebagai akses jalan Ini kan jalan sini. untuk lewat. Iya. Gitu. Betul. Ini juga walaupun sisi jalan untuk jalan tapi tetap masih pembangunan gitu Pak ya. Di Pembangunan sini. kita masih Pak. Ini di blok C4. C4 Tapi ya. menghadap yang ke arah utara, yang tidak menghadap langsung ke arah Yang longsor. Iya. Nah, kita pembangunan sudah mulai on progress dan berharapnya penanganan bencana ini secepatnya dilakukan oleh pemerintah. Iya. Karena kita pengennya baik warga sekitar punya akses sendiri maupun yang sudah ambil di sini Udah tinggal terutama ya Pak ya. sudah tinggal terutama tidak merasa terganggu. Betul. Nah, jadi kita berharap banget nih supaya mudah-mudahan pemerintah secepatnya lah. Amin untuk segera menyelesaikan tadi masalah longsor itu ya Pak ya. Gitu. Betul Pak. Nah ini yang saya sukanya di sini adalah ini tadi teman-teman, kalau misalnya ada pembangunan rumahnya sudah jadi, ini ditutup gitu loh. Di beberapa unit juga seperti itu, jadi mengurangi tidak debu gitu-gitu ya Pak, biar tidak terganggu gitu ya Pak ya. Ininya debu-debu yang masuk. Tepatnya sih ini kalau seandainya dibiarkan Terbuka. Dan kalau sudah prosesnya setelah terima Pak, yang dikhawatirkan adalah rembesan air. Oh, Karena dari kan ini sebelahnya. belum diplaster. Betul. Jadi kan kalau umpama sudah diplaster, kalau umpama kayak gini kan Ya. sudah aman nih. Ya. Nah, cuma kalau yang belum aman, yang kayak tadi di sebelahnya, kita ada angin, hujan, tampias Pak. Itu yang mengakibatkan takutnya ada kebocoran gitu. Nah, makanya kalau yang sudah serah terima, kita pastikan akan pasang di terpal. Iya. Itu fungsi utamanya lah Itu ya Pak fungsi ya. utamanya, betul. Siap. Terus nanti juga di sini nanti akan dibangun tembok lagi. Oh, sini Pak ya, yang berbatasan dengan penduduk ya. Iya, betul. Oke. Ini sementara kan memang belum, kita akan bangun bertahap ya. Iya, bertahap lah pastilah Pak, nggak mungkin langsung dalam berbarengan gitulah. Iya. Iya. Wah, ini rame nih. Biasa jalan kami lewat, ya kan? Ini yang longsor di sini, ya kan? Tuh. Terus ini ruko juga udah kayaknya udah beberapa saya lihat sekilas udah mulai ini Pak ya, mau Aktivitas aktif ya, ya, ada aktivitas lah ya. Iya.
Jadi memang kalau untuk ruko ini sudah habis. Oh, sudah habis ya? Ah, Oke. Tapi mungkin kalau seandainya ada beberapa customer yang pengen buka usaha di sini, Pak, bisa datang aja ke sini. Nanti kita bantu untuk carikan tenan yang mau menyewakan rukonya. Oh gitu, siap. Tapi memang secara ini awal sudah habis ya? Sudah habis. Wah, keren. Jadi kita bangun hanya 20 unit ruko dan kita bangun eksklusif. Kenapa perlu dibilang eksklusif? Karena posisinya ada di antara dua perumahan. Oh iya. Ya. Dari Insani dan Golden Flower. Golden Flower. Nah, ini nih ini apa? gardu. Ini tadi ruko depan, ruko ini gardunya ya Pak ya? Ya. Yang bilang. Berarti udah kita agak kesini ya Pak biar kelihatan apa tengahnya. Iya, silakan Pak. Wah. Iya. Ini gardu yang di area sisi selatan. Iya. Ini insya Allah ketika sudah terjadi bangun seperti ini, kita tinggal menyusun aja nih kapan planningnya untuk dibuatkan untuk underground. Oke. Harusnya segera. Cuma mungkin karena saat ini sebentar lagi kita Puasa, kita udah masuk puasa nih. betul. Mungkin berharapnya setelah Lebaran bisa dieksekusi, Pak. Gitu. Jadi beberapa yang sudah hunian, kita berharap bahwa nanti ketika ini sudah beroperasi, kita tidak akan ada lagi gardu-gardu yang kayak gini. Tiang listrik ini maksudnya ya Pak ya. Ini tiang listrik seperti ini nih. Ini kan kurang enak ya Pak kalau dilihat. Iya, dan itu tadi Pak, memang dari awal komitmennya kan memang underground gitu. Betul. Kan. Memang dari awal kita lihat underground. Jadi itu sifatnya sementara aja. Gitu. Sifatnya sementara aja. Sip. Oke lah, sip. Iya, Oke. Siap. Terima kasih sekali lagi Pak Rudi selalu membantu saya. Gitu. Sama-sama, Pak. Siap. Jadi kalau ada teman-teman yang butuh informasi bisa ke sini untuk ya lebih nanya-nanya lagi lah, lebih detail lagi gitu ya Pak. Pasti teman-teman akan bantu banyak lah pokoknya di sini gitu Ya. juga. Boleh nanti kalau seandainya teman-teman lihat channel ini, boleh nanti datang ke Insani, boleh cari Rudi. Siap. Iya, Jangan lupa boleh, sebut Pak. nama saya. Nanti akan Ya. dikasih diskon khusus. Jadi buat teman-teman yang memang ibaratnya lihat channel terus kemudian sebutin nama Pak Anton, akan ada diskon spesial. Siap. Oke. Iya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Terima banyak. kasih Sekali lagi banyak. terima kasih lagi Pak Sama-sama. Rudi. Sehat Siap. semua buat kita semua. Juga bagi teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa ya Pak ya. Puasa, betul. Semoga lancar lah ibadahnya Amin. gitu kan. Amin. Diberikan keberkahan. Amin. So, sehat-sehat buat kita semua. Saya tutup. Sekali lagi terima kasih buat semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.